Ada target lagi? Dari berapa tadi? Dari 92 Sampai sekarang 80 pas. Targetnya berapa Rik nanti? Target 35. Halo Selebtubers, balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita yang kekinian, terupdate dan terpercaya. Guys, meski hubungan asmara mereka sudah lama berakhir, Aliando Syarif dan Prilly Latukonsina tetap menunjukkan kekompakan yang unik. Keduanya baru-baru ini fokus menjalani diet ketat untuk menurunkan berat badan. Setelah Prilly yang bikin pangling dengan penampilan terbarunya yang lebih kurus, kini giliran Aliando yang siap membuat kejutan untuk penggemarnya. Aliando mengaku tengah menjalani diet ekstrim untuk menurunkan berat badannya yang mencapai 90 kg. Uniknya, pria keturunan Arab ini melakukan diet ekstrim tanpa didampingi dokter maupun ahli gizi. Oleh karenanya, ia pun meminta agar masyarakat tidak mencontohnya. Beruntung, Aliando tidak mengalami gangguan kesehatan usai menjalani diet. Sahabat Natasha Wilona itu pun berhasil menurunkan berat badannya hingga 12 kg. Aliando dan Prilly terlihat kompak melakukan diet ini yang memunculkan banyak spekulasi di kalangan penggemar. Apakah ini hanya sekedar komitmen untuk hidup lebih sehat atau justru pertanda cinta lama bersemi kembali? Pertama banyak request ya, banyak yang pengen kurusin lagi gitu loh. Tapi ya baik lagi, gue kurus bukan untuk request, gue kurus karena kemauan gue sendiri. Karena balik lagi kalau misalkan gue accept advice itu, gue ngerinya malah gue suka hanya karena advice itu, bukan karena diri gue sendiri. Dan itu sangat berbahaya impactnya buat gue nantinya gitu. Jadinya gue sebenarnya sekarang ngurusin badan ya, memang gue sebenarnya pengen kurus karena balik lagi ketika buang air aja udah mulai susah dan lain-lain. Nah di situ sih mulai turning point-nya mau kurus. Jadinya ya udah 12 kilo dari 92 sekarang 80 pas. Targetnya berapa Rik nanti? Target 35. Enggak tulang. Paling 73 75 karena tinggi gue kan 172. Jadi paling idealnya itu berarti 75-an atau 74. Program yang dijalanin apa sih Rik? iya. Makan mungkin atau apa? Karena gue pernah melakukan diet ekstrim ini, jadinya gue hanya mengulang apa yang pernah gue lakukan dulu. Cuman gak makan aja sama kalau ia mau makan, karena diet ekstrim ya. Karena ada program yang katanya dia diet tapi nanti malamnya itu boleh makan apa aja. Ya kayak gitu. Nah ini gue sekarang puasa gitu misalkan, tapi nanti makannya tetap makanan yang diet gitu loh. Jadi tetap terus di-push, terus gitu. Sampai kadang suka lemes juga, cuman untuk kesehatan sih nggak apa-apa sih. Karena kan gue cuma orangnya kan orang rumah ya, gue anak rumah lah, jadinya kalau di rumah doang kayak nggak apa-apa. Kecuali gue keluar gitu ya, terus gue sering go out, jalan ke Senayan gitu kan, gue kamar banget, gue orang kamar, jadinya jarang untuk keluar. Jadi makan benar-benar makan sekali gitu, sekali ya? Sekali makan, dan itu makannya juga bukan makanan yang karbo, makanannya itu makanan yang beneran low fat banget juga. Kayak apa? Rumput laut. Konsultasi juga nggak sih sama ahli gizi soal diet? Seharusnya yang baik itu ke ahli gizi ya. Ini sebenarnya apa yang gue lakukan ini sebenarnya nggak bagus juga untuk ditiru. Karena ini di luar dari treatment orang-orang atau yang baik untuk kesehatan tubuh dan kualitas kulit. Pasti kan pikirnya gitu ya, kulit, tubuh, dan performa, stamina, endurance. Tapi kalau gue ini meluangkan itu, yang penting prinsipnya cuma kurus gitu. Itu yang bahaya. Bukan tanpa alasan, Aliando rupanya melakukan diet karena sudah lama merasa terganggu dengan berat badannya. Terlebih, film yang tengah dibintanginya juga mengharuskan Ali untuk menurunkan berat badan nih guys. Ia juga merasa lebih enteng dan bugar saat menjalani sejumlah adegan action di serial terbarunya. Pertama lebih fresh kali ya, darah tuh kayaknya lebih bisa rasanya enak gitu dan nggak panas badan. Itu tuh biasa badan gue tuh sumpah banget rasanya, ngap dan apa ya, indera kita ini jadi nggak aktif secara penuh dengan baik gitu. Tapi pas gue makanan sehat, kayaknya semuanya sehat gitu.
kayak hijau kembali. Kalau treatment khusus didampingi, itu yang tadi dibilang ahli gizi ya. Seharusnya yang baik itu dengan ahli gizi. Cuman karena gue kebutuhan cepat dan gue pernah melakukan ini, jadinya ya udah. Gue percaya gue pernah melakukan ini dan pasti gue bisa. Sementara itu, upaya menurunkan berat badan juga dilakukan Prilly Latukonsina belum lama ini. Dalam kesempatan wawancara beberapa waktu lalu, Prilly secara blak-blakan menceritakan pengalaman dietnya yang sukses menurunkan berat badan hingga 8 kg. Kala itu, Prilly mengaku diet lantaran hendak mengikuti event olahraga lari sejauh 5 km dalam rangka promosi film terbarunya. Tak hanya itu pula guys, Prilly pun tak lupa memamerkan body goal-nya yang tampak langsing usai diet melalui Instagram. Prilly pertama kali lari nih, mungkin STT seperti apa nih? Aku jujur deg-degan kuat atau enggak 5K karena olahraga aku bukan lari ya, seperti yang teman-teman lihat kalau di sosmed. Aku olahraganya di air, diving, mancing, dan itu olahraga santai, bukan yang enggak terlalu santai banget, cuma bukan lari gitu. Nah terus pertama kali aku nyobain lari, aku latihan dulu, nggak mungkin bisa langsung event 5K kalau nggak latihan kan. Pas latihan ternyata bisa, cuma emang di kilo ketiga mau ke-4 mau ke-5 pikirannya udah kayak ini kapan selesainya ya Allah, garis finishnya mana gitu. Tapi ya namanya olahraga emang gitu kan, jadi harus di-push gitu. Dan mungkin hari ini akan lebih mudah karena rame-rame, kalau latihan kan sendiri. Jadi doain aja semoga latihan apalagi siapa bisa. So aku turunin berat badan. Jadi total tuh udah turun 8 kilo. Wow, kayak udah turun 8 kilo. Terus ya untuk hari ini supaya badannya lebih enteng aja, lari. Dan berhasil achieve nih hari ini udah 41 kilo. Jadi tinggal lari dan badan udah enteng. Terus persiapannya makan tuh lebih banyak protein supaya lebih kuat. Ya pokoknya aku jadi pola makan sehat aja sih sebelum event ini. Hari ini aku akan lari se-enjoy mungkin karena aku nggak mau lari ini jadi nggak enjoy. Dan ini kan bukan kompetisi ya, kita lari bareng-bareng fun-fun. Udah ada cashnya. Paling giat dibanding semua. Di kompetisi Prilly itu selalu ada. Nggak mungkin. Bukan, sebenarnya bukan berkompetisi, tapi supaya aku tuh nggak di tengah jalan kayak capek nyerah gitu. Karena aku tuh takutnya ini kan event yang aku buat, takutnya jadi tingkat nyerahnya lebih tinggi gitu. Udahlah event aku ini nggak usah lari deh, takutnya aku jadi kayak gitu. Jadi aku latihan terus supaya kuat. Kamu sekarang ini sampai beli baju sama celana untuk anak-anak SMP, iya anak-anak kecil. Jadi aku tuh kalau kurus langsung di pinggang ya, jadi orang banyak yang ngebully aku nggak proporsional gitu karena pinggangnya kecil tapi katanya pipinya tetap cabil lah apa. Ya aku kan nggak bisa ngatur kecilnya di mana ya, kalau kurus kan nggak tahu kecilnya di mana. Ternyata aku tuh tipe yang kalau kurus langsung ke pinggang dan ke paha gitu. Jadinya nggak ada celana dewasa yang muat. Terakhir kemarin aku pakai celana kids ukuran 10 tahun. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kekompakan diet mereka ini murni karena tuntutan pekerjaan atau ada sesuatu yang lebih di baliknya? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, sekian dulu videonya. Kalau kalian suka boleh di like, di komen, di share, dan di subscribe.